warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita ulang-ulang agar kita selalu zikir, artinya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo kita mulai zikirnya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah. Lahum ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahu-d-din wa law karihal kafirun. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. 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 Ditutuke ngantos ping 3 dosa 3. La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi,
ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ngantos ping 8. Lajeng terakhir doa harian. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Matur nuwun, mugi-mugi zikir kula panjenengan dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala, lajeng dipun amalaken rutin setiap habis sholat wajib. Sewaktu-waktu juga boleh, tidak harus setelah sholat wajib. Tapi kalau setelah sholat wajib itu lebih mustajab, lebih ijabah, maka hendaknya selalu mengamalkan zikir ini tadi. Ini salah satu contoh zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi menawi panjenengan kagungan kebiasaan zikir ingkang sanesipun isine sami, ming urutanipun benten ingkang kados biasa nika Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nika nggih angsal, nika nggih sahih ming benten rawinya, hadisnya yang mengeluarkan berbeda. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo kita lajengaken, kita lanjutkan kajian kita berupa belajar tafsir kali sekalian memperbaiki bacaan-bacaan hafalan kula panjenengan sedaya. Sekaligus belajar tafsir dan sekaligus memperbaiki bacaan-bacaan Al-Qur'an kula panjenengan. Lah ing bab pertama niki kala mben sampun kawula matur mengenai surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah surat yang pertama, makanya disebutkan dengan nama Al-Fatihah. Al-Fatihah ya. Pembuka, Pak. Jadi sing membuka Fatihatul Quran, yang membuka, yang memulai Al-Quran itu adalah surat Al-Fatihah. Ada juga yang memberi nama, yang menyebutnya dengan Ummul Kitab. Ummun artinya induk,
induknya Alkitab. Babone, Pak. Babone Alkitab yaitu babone Al-Qur'an niku nggih Al-Fatihah. Monggo kita waos sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Nah, surat Al-Fatihah seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, itu diturunkan, diwahyukan di kota Mekah. Maka ini disebut surat Makkiyah karena diturunkan di Mekah. Artinya, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Niku artinya dengan menyebut nama Allah. Allah yang mana? Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji-pujian itu hanya milik Allah, yaitu Allah, Tuhan atau Rabb semesta alam. Rabbil alamin. Jadi Tuhannya semua semesta alam. Ar-Rahman. Dan ini biasanya bacaannya sering tasdidnya belum masuk Pak di sini. Anak-anak juga kalau ngaji itu biasanya Ar-Rahman. Tapi langsung rebet ro. Karena di sini alif kemudian ro-nya ini ditasdid kados gambar sewiwi burung terbang niku namanya tasdid. Nah, niki langsung mlebet, Pak. Bapak Ibu jamaah semuanya, ampun Ar-Rahman tapi langsung Ar-Rahman. Nah, ma-nya panjang, 2 ketukan. Karena di sini fathahnya ngadeg, Pak. Ar-Rahmanir-Rahim. Oh nggih, kesupen kula. Biasane dae kalih nyimak Al-Qur'an. Jadi niki fathah kados napa, terus tasdidnya seperti apa? Ar-Rahmanir. Langsung masuk teng ro berikutnya. Mboten nirahim tapi nirrahim. Nah, terus ayat yang ketiga, yang keempat. Ma mim fathah, fathane ngadeg, berarti 2 harokot, 2 ketukan. Maliki yaumiddin. Menawi wonten nggen madrasah, sekolah Iqra nika, istilah yang digunakan ketukan. 1 ketukan itu tek tek tek.
Nah, niki satu ketukan. Ya. Jadi berarti nek maliki ngatene ping kalih. Nah, ngoten nih. Ma dua ketukan. Nah, nek setunggal maliki ngoten niku berarti maliki yaumiddin itu salah karena contoh yang salah karena di sini fathahnya ngadek maka membacanya dua ketukan maliki yaumid mboten yaumidin ya tapi yaumiddin karena dale tasdid terus artinya yang keempat yaitu hanya engkaulah kami menyembah dan hanya Maliki Yaumiddin surat ya ayat yang keempat yaitu yang menguasai hari pembalasan Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu. Nah niki langsung mboten iya tapi iyyaka. Nak terus ianya panjang. Iya, mboten iya kana tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mboten nasta'in nggih. Biasane nek daerah niku Banyumas niku ainnya ngin. Nggih Pak nggih. Anas tangin ngoten niku. Daerah selatan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Dadi nek kula nek pas kula panjenengan pas maos iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in atine matur dumateng Allah. Hanya kepada Engkau ya Allah aku beribadah. Na'budu wa iyyaka dan hanya kepadamu ya Allah nasta'in. Nasta'inu niku memohon apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas shot niki mboten sin nggih. Ihdinas shot niku rada monyong. Shot nggih mboten sin. Ihdinas kados sing shot nika. Ihdinas siratal mustaqim mboten mustaqim tapi mustaqim. Qaf wonten nggih tenggorokan mustaqim. Nah, yang artinya tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kula panjenengan niki diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala diuji menjadi khalifah di muka bumi terus nanti disuruh kembali Pak kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala kembalinya bukan kepada yang lain kalau kembalinya tidak kepada Allah Subhanahu wa taala salah sasaran salah alamat Pak ada yang kembalinya tidak kepada Allah? Ada. Nanti pas kembali tidak kepada Allah karena kesasar. Ketika di dunia ibadahnya bukan kepada Allah tapi kepada yang lain, Pak. Lah nanti kembalinya ya kepada itu. Yang disembah itu. Nek kepada berhala ya nanti kesesat kepada berhala itu tadi. Lah berhalanya atau mungkin orang yang dipuja-puja di dalam kubur ya orang nanti kembalinya ke orang itu yang disembah-sembah itu yang dipuja-puja itu tapi nanti orang-orang atau benda-benda yang menyesatkan kita terus kita kembali kepadanya
Misalnya orang yang kembali ke sana itu kesesat namanya, itu nanti itu tidak tanggung jawab Pak. Misalnya orang, "Duh, kamu kok mengikuti aku? Seharusnya kamu tidak mengikuti aku, mengikuti jalan Allah. Nah, kamu ikut-ikut aku tidak bertanggung jawab. Nantinya tersesat, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala nanti kalau mau meninggal itu dipanggil, Pak. Dipanggil oleh Allah dengan penuh kasih sayang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah. Terus fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu doa yang utama kalau kita mendoakan kepada orang-orang yang meninggal itu Pak. Mudah-mudahan nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang tenang. Makanya ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa-jiwa sing tenang, sing beriman, bertakwa, padha mrene irji'i ila rabbiki. Bali kepada Tuhanmu. Radhiyatam mardiyah. Radhiyatan itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu. Allahnya suka, Pak. Allahnya senang. Kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahnya itu ridho. Radhiyatam mardiyah. Terus Allah Subhanahu wa taala fadkhuli fi ibadi. Nek kula panjenengan mertamu ke tempat orang-orang terhormat itu disuruh masuk ke istananya, kita seneng sekali. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala fadkhuli fi ibadi, berkumpullah dengan orang-orang yang sebagai hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke surgaku. Itu Pak. Wah, luar biasa ini kalau sudah dapatkan ini panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau naudzubillahi min dzalik, yang sebaliknya tadi tersesat, tidak ihdinas siratal mustaqim. Lah siratal mustaqim niku napa? Dijelaskan di ayat yang ke-7. Sirat, bukan si ya, tapi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walaz, langsung masuk do, walazzallin. Zol niki panjang karena di sini ada tanda panjang 3 atau 4 harakat, yaitu tanda alis ini Pak, seperti gambar alis itu. Terus masuk ke tasdid waladdallin. Amin. Artinya yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Bukan jalan yang dimurkai dan bukan jalan mereka yang sesat. Niki surat Al-Fatihah ini yang penting adalah surat yang diwajibkan diulang-ulang dibaca setiap rakaat di dalam sholat. Sholat apapun itu setiap rakaatnya harus, hukumnya wajib Pak, rukunnya wajib membaca Al-Fatihah. Lah menawi ketinggalan, nek pas makmum ketinggalan, menurut hadis, nek penjenengan ketinggalan imam terus masbuk imam, nek jenengan telat itu jenenge masbuk Pak. Di dalam hukum salat disebut orang yang masbuk. Lah orang masbuk tadi begitu masuk mengikuti
jamaah. Lah imamnya ini sampai di mana? Jenengan ikuti mawon. Imamnya sampai di mana diikuti saja. Nah, untuk tandanya niku rukuk, Pak. Kalau panjenengan takbiratul ihram masih bisa mengikuti rukuknya imam, tapi nek imamnya sudah sami Allah liman hamidah, jenengan takbir terus melu rukuk, tidak dihitung, Pak. Jadi nek imame niku tesik rukuk, terus jenengan hadir, terus takbiratul ihram jenengan Allahu Akbar terus ruku, kok jenengan tesik menangi ruku imam tadi, jenengan dihitung 1 rakaat. Niki hadisnya memperbolehkan, hukumnya itu dihitung 1 rakaat. Tapi karena ada hadis yang lain yang mengatakan seperti ini bismillahirrahmanirrahim. La sholata liman lam yaqra'u bi Fatihatil Quran. Tidak ada atau tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi ada 2 hadis. Yang hadis pertama tadi memperbolehkan makmum ketika imame tesik rukuk, kita mengikuti rukuk itu dianggap sudah mengikuti membaca Al-Fatihah. Tapi karena ada hadis yang mengatakan juga siapa yang tidak membaca Al-Fatihah tidak dihitung rakaatnya, maka ada 2 pendapat, Pak. Ini kita jelas kesisan. Ada orang yang mengikuti hadis yang pertama tadi, yaitu yakin bahwa ketika orang yang makmum tadi atau masbuk tadi ketinggalan tapi sik menangi rukuk dihitung 1 rakaat. Tapi ada orang yang tidak yakin karena tidak sempat membaca Al-Fatihah. Nah niki terserah panjenengan. Nek panjenengan yakin yang hadis yang pertama tadi yang rukuk kalau bisa mengikuti berarti sah 1 rakaat. Tapi nek jenengan ragu bahwa saya kok tidak membaca Al-Fatihah tadi ketinggalan, panjenengan boleh menghitung bahwa itu tadi belum ikut 1 rakaat. Niki ada 2 pilihan, dua-duanya sah, Pak. Jenengan, tapi yang umum yang banyak dipakai adalah sing menangi rukuk masih dihitung 1 rakaat. Nah, enten mriki monggo terserah panjenengan. Hadisnya ada 2-duanya. Tapi nek jenengan bebas, waktune cukup, sengaja tidak membaca Al-Fatihah dalam suratnya itu dalam 1 rakaatnya itu tidak sah. Nggih. Saya ulangi, kalau dengan sengaja meninggalkan Al-Fatihah dalam rakaat sholatnya itu padahal waktunya cukup, nek lupa tidak masalah. Tapi kalau sengaja tidak membaca Al-Fatihah, mboten sah. Ya, tidak sah. Dalilnya ini. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, yaitu Ummul Kitab. Jelas ya? Jadi setiap kula panjenengan melaksanakan sholat itu setiap rakaatnya harus ada Al-Fatihah. Kula panjenengan bayangkan, Pak, berapa kali dalam sehari semalam kita membaca Al-Fatihah. Maka kemarin ngaji di Selantung itu nek bisa anake dhewe kuwi diulang Al-Fatihah bapake utawa ibuke dhewe. Nek bisa.
Sebab itu merupakan amal jariah dan mencetak anak itu menjadi anak soleh. Sebab nek jenengan dhewe sing ngajari anake jenengan Al-Fatihah niku diwaca terus setiap sholat anake jenengan dapat pahala jariah. Amal jariah. Amal jariah itu apa? Yaitu amal yang ketika seseorang sudah meninggal tapi pahalanya masih mengalir. Tapi nek penjenengan tidak mampu atau tidak kober ngajari anaknya sendiri, jadi gon mulang guru ngaji. Nah, guru ngaji tadilah nanti yang mendapatkan amal jariah dari anak-anak yang nanti menunaikan sholat dengan terus membaca Al-Fatihah. Padahal itu wajib, Pak. Terus, maka pahalanya. Tapi orang tuanya juga mendapatkan pahalanya, yaitu kalau anaknya itu selalu mendoakan kedua orang tuanya. Maka menawi belajar ngaji nih, mesti saat durunge ngaji saya ajak bareng-bareng mendoakan kedua orang tuanya. Niku penting banget, Pak. Nek jenengan kula panjenengan mangke sampun wonten ing sowan ngarsane Allah Subhanahu wa taala, anaknya membaca Robbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artine niku kados niki. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku. Gusti Allah, panjenengan sayangi orang tua kita, kedua orang tua kita itu seperti ketika orang tuaku itu menyayangi aku pada waktu masih kecil. Kaya ngopo kula panjenengan waktu kecil itu mesti dipelihara begitu dengan penuh kasih sayang oleh orang tuanya. Siapa saja orang yang mendidik, orang yang ngopeni itulah orang tuanya. Tidak harus secara biologis bapak ibu kandung. Tapi kalau anak itu mengikut seseorang dididik di situ dalam keluarga itu, mbah pamane, mbah bulie, mbah simbahe yang ngopeni anak itu, yang mendapatkan amal jariah dari anak solehnya ya itu tadi, yang ngopeni, yang didik itu tadi sebagai orang tuanya. Dapat doanya tadi, Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Niki penting kedah ngerti. Kedah saged Al-Fatihah, kedah saged doa untuk kedua orang tuanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Fatihah niki dibaca kula panjenengan niku macane sedina sewengi paling sithik ping pinten? Ping pinten itu? Ping 17, Pak. Nggih. Sepaling sedikit surat Al-Fatihah niki kula panjenengan membaca 17 kali. Nah, makanya banyak sekali pahala yang mengalir dari surat Al-Fatihah ini nek kula panjenengan niki bacaannya makanya harus bener. Bacaannya harus baik. Salat wajib mawon 17 rakaat. Berarti wis 17. Salat rawatib pinten, Pak? Salat rawatib itu adalah salat sunnah yang mengikuti salat wajib. Menurut hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, itu salat rawatib sebelum zuhur 4,
sesudah zuhur 2, sebelum asar tidak ada, sesudah asar tidak ada, sebelum maghrib tidak ada. Ini saya katakan sholat rawatib loh. Kemudian yang ada setelah maghrib 2, sebelum isya tidak ada, setelah isya ada 2, sebelum subuh ada 2, yaitu yang disebut dengan sholat, kalau orang Indonesia menyebutnya sholat fajar. Rakaatal fajri khairum minad dunya wa mau fiha. 2 rakaat sholat fajar, 2 rakaat sebelum subuh lebih utama, lebih banyak pahalanya daripada dunia seisinya. Maka saat derenge sholat subuh, utamakan juga sholat 2 rakaat. Makanya jangan sampai telat sholat subuhnya. Kalau telat, kalau kira-kira telat, jenengan sholat ini fajarnya di rumah, Pak. Sholat fajarnya di rumah. Karena sholat sunnah itu sebenarnya yang paling baik itu di rumah, Pak. Nek jenengan jane mriki sholat wajib, sholat sunnah itu mriki sholat tahiyatul masjid mawon, niku lebih baik, Pak. Lah sing adzan beda maneh. Pahalanya udah dapat. Ya. Anu hadisnya begini, Pak. Nawiru buyutakum bisolati wa qiraatil Quran. Hiaslah, cahayailah, berikan sinar kepada rumahmu dengan sholat dan dengan membaca Al-Quran. Makanya rumah yang bagus itu adalah rumah yang dipakai untuk sholat sunnah dan membaca Al-Quran. Disempatke mbok raketang maca Al-Fatihah, maca nopo, teng griya niku setiap hari harus membaca Al-Quran. Dan rumahnya dipakai untuk sholat sunnah. Wis nopo mawon. Sholat mutlak, sholat rawatib niki wau jumlahnya 12 rakaat, Pak. 17 karo 12 piro? Kalau sholat rawatib terus. Ya 39. Fatihah wis 39. Lah nek mau bengi sholat tahajud 11 kan? Angger sholat tahajudnya tertib komplit itu 11. Nek paling sithik 3. Paling sithik 3. Nggih. Jenengan sholat tahajudnya 2, kemudian sholat witirnya 1. Sah. Dah bagus. Nah, tapi nek jenengan sempat sampai 11, berarti 39 ditambah 11. Nah, nggih 50, Pak. Al-Fatihah jenengan sudah 50 kali. Terus jenengan pagi-pagi sholat duha, Pak. Wah, karena longgar sholat duhane 2 rakaat, ping 3 kan 6. Misale nek ora cukup ya 2, paling sithik 2. Tapi usahakan setiap hari itu sholat duha. Itu bukan sholat rawatib, Pak. Ya, sholat sunnah selain sholat rawatib. Nek sing sholat rawatib mau hukumnya sunnah muakkad, Pak. Sunnah yang sangat dikuatkan. Mengikuti sholat wajib. Nah, yang selain sholat rawatib itu, jenengan masih ada sholat-sholat yang lain. Nah, itu namanya tatawu. Sholat-sholat tatawu itu, ibadah-ibadah tatawu itu ibadah-ibadah selain sholat wajib dan rawatib. Sholat duha, sholat tahajud, jenengan mungkin sholat apalagi yang lain ya, sholat mutlak. Terus delalah ping 5 sholatin di masjid terus. Setiap datang sholat tahiyatul masjid. Nek maghrib
niko misalnya datang ke masjid nggih. Badhe salat maghrib itu bukan salat rawatib. Tapi salatnya salat tahiyatul masjid. Niate nggih. Jadi nek ajeng maghrib nika mlebu teng masjid nika ampun salat qobliyah. Namanya salat tahiyatul masjid. Ampun keliru niate. Jadi ini mlebete salat tahiyatul masjid. Nah, itu salat dados niki intinya surat Al-Fatihah ini beberapa kali, entah sampai berapa kali kita baca dalam satu hari. Dalam 24 jam itu setidaknya tadi tak hitung tadi ada paling tidak 50 kali. Itu kalau orang-orang yang biasa dengan tertib melaksanakan sholat-sholat wajib. Sholat sunnah, rawatib, dan sholat-sholat tatawu yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran kula panjenengan, karena kalau Al-Quran itu keliru makhraj, keliru panjang pendek, keliru tasdid, niku artinya sudah sangat beda, Pak. Misalnya nggih, asyhadu alla ilaha kudu illallah. Tidak boleh ilallah loh, Pak. Asyhadu alla ilaha illallah. Karena illallah, illa artinya kecuali. Jadi tidak ada yang disembah kecuali hanya Allah. Kalau ila artinya kepada, menuju. Minal kali saleh ila randu dongkal. Dari kali saleh pergi ke randu dongkal. Niku ila artinya ila itu pergi ke. Kalau illa artinya kecuali. Niki kersane ngertos sekedhik-sekedhik ngoten niku. Lah terus misalnya la kali la. Nanti ku beda, Pak. La ilaha. La artinya tidak, bukan. La, bukan. Tapi kalau la sungguh-sungguh, Pak. Kebalikan banget kan? Nek panjang la artinya tidak. Tapi kalau la artinya benar. Lakal hamdu. Sungguh-sungguh hanya kepada Allah aku mengucapkan syukur alhamdulillah. Makanya ini penting banget, Pak. Jadi la dengan la podo. Kaya podo. Artinya sangat berbeda. Ini sebagai contoh saja. Mudah-mudahan dengan kita latihan bareng, dengan sering niki membaca bareng-bareng, ngaji bareng, insya Allah kula panjenengan memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran kula panjenengan, kersane di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah itu bacaannya semakin baik. Mekaten ingkang saged kawula matur kilang langkungipun nyuwun agunging pangapunten. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.